Sebuah rumah makan di Karawang terbakar hingga menyebabkan 4 pegawainya terluka, diduga akibat kompor meledak. Polisi mengeluarkan surat DPO daftar pencarian orang atas kasus penculikan anak usia 4 tahun di Cilegon, Banten. Seorang anggota TNI gugur akibat tertimpa bangunan saat membersihkan puing-puing rumah terdampak gempa Cianjur. Setelah ditangkap dan diperiksa kesehatannya, Gubernur Papua Lukas NMB resmi jadi tahanan KPK. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam program Fokus Pagi edisi Kamis 12 Januari 2023. Bersama saya, Jemi Darusman, kami akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Informasi pertama kita buka dari Jawa Barat. Sebuah gubuk yang dijadikan pabrik petasan di Sukabumi tiba-tiba meledak mengakibatkan seorang warga terluka. Polisi menggelar olah TKP di Kampung Lembur Hama, Desa Bojong Sawah, Sukabumi, Rabu siang, menyusul hancurnya sebuah bangunan gubuk yang terbuat dari bambu. Diduga gubuk yang dijadikan tempat perajin petasan itu meledak hingga suaranya terdengar sejauh 1 km. Di lokasi, polisi menemukan bubuk mesiu dalam karung dan selongsong kertas petasan. Akibat kencang ledakan itu, kaca musoleng berjarak 10 meter juga pecah. Penyebab utama terjadinya ledakan pun masih diselidiki. Kita masih terus laksanakan pendalaman. Kami sudah menghubungi jajaran dari Napi juga. Apakah memang benar adanya ledakan? Memang kita masih lakukan pendalaman atau penyelidikan lebih lanjut terkait dengan informasi ini. Sementara itu, dampak ledakan membuat wajah seorang warga berusia 24 tahun terluka akibat terkena kaca yang pecah. Korban masih menjalani perawatan intensif di IGD RSUD R. Syamsuddin, Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masih di Jawa Barat, tapi di informasi lain, ayah penyandera anak balitanya di Sukmajaya, Depok, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara karena tega menyandera juga mengancam membunuh anak kandungnya yang baru berusia 3 tahun tersebut. Drama penyanderaan ayah terhadap anak balitanya berlangsung Selasa malam hingga Rabu dini hari. Petugas bersama warga berjibaku untuk mengamankan seorang pria yang telah menyekap dan menyandera buah hatinya di kediamannya Jalan Mawar, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Upaya pembebasan Sandra berlangsung selama 6 jam. Petugas akhirnya berhasil mengamankan tersangka. Sementara anaknya diamankan tanpa luka dan langsung dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Kini ayah penyandera anak balitanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Akibat ulahnya, tersangka terancam pasal perampasan kemerdekaan seseorang dengan hukuman 8 tahun penjara. Karena selain tega menyandera korban selama 7 jam, tersangka juga mengancam akan membunuh anak kandungnya yang baru berusia 3 tahun. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senapan angin dan sebuah sangkur. Petugas juga akan memeriksa kejiwaan tersangka yang pernah menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Kita masih proses pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan. Karena dari keterangan adiknya si pelaku ini, yang bersangkutan kan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Dan ini sendiri, karena dia sudah ditinggal cerai oleh istrinya. Jadi dia tinggal di rumah itu hanya berdua dengan anaknya yang usia 3 tahun itu. Pernah ikut adiknya tinggal di situ, minta duit, kalau nggak dikasih dikejar pakai pisau, sehingga adik ini tidak aman, pindah. Kini anak balita korban penyanderaan masih menjalani pemulihan trauma dengan pendampingan dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kota Depok. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.
Lain lagi di Banten berikut ini, Polres Cilegon mengeluarkan surat daftar pencarian orang kasus penculikan anak usia 4 tahun. Surat DPO tersebut juga telah dikirimkan ke Polda seluruh Indonesia. Sudah lebih dari sepekan, bocah balita berusia 4 tahun di kota Cilegon, Banten diculik oleh saudara tiri dari ibu kandung korban. Setelah adanya laporan penculikan dari keluarga korban, polisi pun langsung memburu penculik dan hingga saat ini masih dalam pengejaran. Selain itu, sejak tanggal 10 Januari 2023, Polres Cilegon telah melayangkan surat daftar pencarian orang yang dibagikan ke seluruh Polda Indonesia. Udahlah kelamaan lah, takut dikitnya nangis. Si anak kecil saya yang bawa itu nangis nyariin. Kesana nggak ada, hampir 2 jam nyari. Di Ramayana naik turun di lift itu. Ke tempat mainan, ke tempat baju anak-anak, takut dia dibeliin baju ya, atau milih-milih nggak ada. Pada seluruh masyarakat Kota Cilegon agar tetap waspada menjaga putra dan putrinya untuk tetap didampingi terus dalam kegiatan sehari-harinya. Atas kejadian penculikan, kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama untuk para orang tua agar menjaga anak ketika berada di luar rumah. Ariel Marandus melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Kita beralih ke informasi lain. Aksi teror geng motor di kawasan Bandung Raya, Jawa Barat makin meresahkan. Petugas akan bertindak tegas kepada geng motor apabila meresahkan masyarakat dan mengancam jiwa petugas. Aksi geng motor di kawasan Bandung Raya, Jawa Barat kian meresahkan. Geng motor melakukan penyerangan ke sebuah kampus dan menyebabkan 2 mahasiswa terluka. Teror berlanjut di Kota Cimahi. Pada 7 Januari 2023, puluhan anggota geng motor berkonvoi dengan membawa senjata tajam. Mereka melukai 3 warga di Jalan Mahar Marta Negara. Akibat aksi brutal geng motor, Kapolda Jawa Barat meminta seluruh jajaran Polres di wilayah hukum Jawa Barat meningkatkan patroli keamanan skala besar di beberapa titik yang rawan kriminalitas, terutama di malam hari. Kata marak itu menurut saya secara statistik ya, menurut saya ada beberapa kejadian ya, pepet rampas ya, ada kejadian, tapi tidak terlalu hampir tiap hari ada kejadian, tapi ada kejadian itu. Dan beberapa pelaku sudah kita amankan, kita tangkap. Untuk mencegah kita tingkatkan optimalisasi patroli. Patroli baik yang dilakukan oleh polisi dengan teman-teman TNI, patroli dengan swadaya dengan masyarakat sekitar Babin Kamtipmas dan Babin Sah untuk berjalan. Tindakan tegas akan diberikan kepada geng motor yang meresahkan masyarakat dan mengancam jiwa petugas. Kabupaten Bandung kami akan tingkatkan patroli, ya khususnya di jam-jam rawan, dan kami sudah perintahkan kepada seluruh anggota seandainya ada yang meresahkan rakyat atau mengancam jiwa petugas atau masyarakat, kami perintahkan untuk beri tindakan tegas. Tembak di tempat. Kalau dia meresahkan masyarakat, mengancam nyawa masyarakat, mengancam nyawa petugas, tembak di tempat. Saat ini polisi sudah menangkap anggota geng motor yang terlibat aksi teror dengan melukai warga. Polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Aksi geng motor yang mengendarai motor secara ugal-ugalan terekam video amatir warga di Garut, Jawa Barat. Anggota geng motor yang masih berstatus pelajar ini mengacungkan senjata tajam, botol minuman keras hingga besi. Mereka diketahui merupakan kelompok geng motor sentrum yang sengaja melakukan aksi konvoi kendaraan. Meski tak ada korban jiwa, perbuatan kelompok remaja ini membuat masyarakat resah. Polisi langsung mengamankan 17 pelaku yang terlibat dari sejumlah lokasi di wilayah Cibatu dan Sukawening, Garut. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari pakaian, senjata tajam hingga kendaraan yang digunakan para pelaku. Tim Liputan melaporkan. Pedagang hingga juru parkir liar panik mengetahui razia yang digelar petugas di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka memindahkan motor dari trotoar lantaran khawatir diangkut petugas karena melanggar. Kedatangan petugas Sudin Perhubungan ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu siang membuat sejumlah pedagang panik. Tak hanya pedagang, juru parkir liar juga berupaya memindahkan sepeda motor yang diparkir di badan jalan.
Meski sebagian berhasil lolos dari razia, sejumlah sepeda motor lainnya yang ditinggal pemiliknya di atas trotoar dan bahu jalan langsung diangkut petugas ke dalam truk dishub. Kita akan terus memobilisasi, mensterilisasi terhadap parkir-parkir liar atau kendaraan-kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya ataupun parkir di bahu jalan yang memang bukan tempat parkir atau ada rambu larangan parkir. Demikian. Seluruh kendaraan yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk dikenakan sanksi. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Insiden kebakaran melanda permukiman di sejumlah daerah. Di Pekanbaru Riau, rumah indekos yang dihuni mahasiswa tiba-tiba terbakar. Sementara di Karawang, sebuah rumah makan terbakar dan khawatir api cepat menyebar, warga pun berupaya untuk padamkan api dengan alat seadanya. Dengan alat seadanya, warga mencoba memadamkan api yang membakar warung makan di Kelari, Karawang, Jawa Barat, Rabu sore. Warga takut api cepat merambat karena bangunan warung sebagian besar terbuat dari material kayu. Petugas pemadam yang datang langsung cepat bertindak. Setelah 1 jam berjibaku, api yang berkobar pun bisa dipadamkan. Diduga api muncul dari meledaknya kompor yang sedang menyala. Akibatnya, 4 orang penghuni warung terluka bakar dan dilarikan ke RSUD Kabupaten Karawang. Kalau di data itu ada 4 korban jiwa, Pak. Wartanya itu. Luka bakar? Luka bakar. Penyebabnya itu masih dalam lidik, Pak. Cuman indikasinya itu dari kompor, Pak. Kobaran api juga membakar bangunan indekos mahasiswa di Jalan Air Dingin Bukit Raya. Cuaca panas disertai tiupan angin kencang membuat api mudah berkobar. 4 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Setelah 15 menit petugas berjibaku, api pun bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun hampir seluruh perabotan dan bangunan ludes terbakar. Sampai kita di sini, api sudah membakar seluruh bangunan. Kemudian kita bersama tim sedang langsung melakukan pemadaman. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan sementara, api muncul karena korsleting listrik. Tim Liputan melaporkan. Sementara di Kota Bengkulu, kepanikan terjadi saat sebuah rumah dan 6 bangunan semi permanen lainnya musnah terbakar. Seorang wanita ini histeris saat kobaran api membesar dan menjalar di permukiman padat Gang Alpatindo, Jalan Raden Fata, Kota Bengkulu. Akibatnya sebuah rumah serta 6 bangunan semi permanen lainnya hangus dilalap api. Petugas damkar Kota Bengkulu menerjunkan 11 unit mobil damkar guna menjinakkan api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran ini. Sementara di Lampung, asap putih membubung di atas permukiman padat lereng Bukit Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Si jago merah dengan cepat menghanguskan rumah beserta isinya. Saat kejadian, penghuni rumah sedang berada di dalam. Beruntung mereka langsung menyelamatkan diri dan meminta pertolongan warga. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar, diduga berasal dari korsleting. Guna menjinakkan api, 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Dan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Di informasi lainnya, pemirsa, genangan banjir di sejumlah kawasan di Jawa Tengah sontak mengganggu aktivitas belajar siswa. Di Pati, Jawa Tengah, pelajar berangkat sekolah menggunakan truk Satpol PP karena akses jalan tergenang banjir. Banjir tak menghalangi tekad para pelajar di Desa Minto Basuki, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk bersekolah. Pelajar terbantu dengan adanya truk Satpol PP yang membawa mereka melewati genangan air sedalam 80 cm. Tanya pelajar, warga yang akan beraktivitas juga diperkenankan naik truk. Barang-barang juga boleh dibawa serta, termasuk sepeda milik siswa. Para siswa senang dengan layanan ini karena mereka tidak kesulitan menerobos banjir saat akan berangkat sekolah. Bantu karena ya kalau ada jalan yang nggak bisa dilewati kan bisa naik ini untuk ke jalan yang lebih dangkal.
Layanan ini sudah dilaksanakan Satpol PP dalam beberapa hari terakhir. Melaksanakan kegiatan evakuasi dan perbantuan terkait dengan transportasi warga Pintu Basuki yang mau bekerja, kemudian yang mau sekolah. Ini kami berikan fasilitas terkait dengan pengangkutan mereka. Sementara itu di Grobogan, Jawa Tengah, banjir melanda sebuah sekolah dasar di Kecamatan Kelambu. Akibatnya, aktivitas belajar diliburkan dan siswa belajar secara daring. Namun anak-anak justru bermain air di sekolah. Banjir mulai datang pada Minggu sore, kiriman dari Kecamatan Berati. Namun pada Rabu kemarin, air sudah mulai surut. Begitu besar tambahnya, terus tadi malam sudah sampai ke pintu kantor dan pintu kelas. Tadi malam. Untuk aktivitas belajar? Aktivitas belajar karena tidak memungkinkan untuk tatap muka di sekolah, maka anak-anak kami beri tugas untuk belajar di rumah dengan lewat daring. Ketinggian banjir di sekolah dasar tersebut mencapai 50 cm, sedangkan di dalam kelas ketinggiannya 15 cm. Anak-anak akan kembali menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah setelah banjir surut. Arif Nur melaporkan dari Pati dan Grobogan, Jawa Tengah. Fenomena alam langka, hujan es, kali ini terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sejumlah warga mengaku sempat ketakutan saat pertama kali melihat butiran es batu menghujani rumah mereka. Hujan es yang turun di permukiman warga Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, mengejutkan warga. Hujan tak hanya menumpahkan air dari langit seperti biasanya, tapi juga butiran-butiran es batu sebesar kerikil. Sejumlah warga awalnya tak percaya hujan deras disertai angin kencang yang sebelumnya melanda berubah menjadi hujan es. Pas kebetulan anak-anak lagi pada hujan-hujanan, ibu-ibu di sini lagi ngumpul tadi tuh. Langsung bubar semua. Pada kaget gimana? Iya, kaget. Kaget sekali. Baru pertama kali Bu, gimana? Ya? Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali lihat hujan sederes ini, terus angin gede gitu kan. Meski hujan es hanya berlangsung sekitar 10 menit, sejumlah warga mengaku sempat ketakutan sebab baru kali ini hujan es turun di permukiman. Ternyata pas dibuka itu betul ada kaget gitu, ada hujan es sampai pot bunga pada ini pada berantakan, tong sampah gitu kan, pada ini berantakan. Khawatir nggak Bu? Ya iyalah kaget, khawatir juga, baru pertama kali. Setelah hujan reda, warga langsung melakukan bersih-bersih di sekitar permukiman, termasuk merapikan pot-pot tanaman yang terguling akibat diterpa hujan es. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Atap dan plafon sebuah gedung di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ambrol usai terjang angin puting beliung. Pelayanan kantor pun sempat dihentikan sementara. Inilah detik-detik ambrolnya atap dan plafon salah satu ruangan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Gedung Mall Pelayanan Publik di Blora, Jawa Tengah. Atap dan plafon tersebut tidak menimpa pegawai yang ada di bawahnya. Saat atap ambrol, hujan deras disertai angin kencang mengguyur. Akibatnya layanan di kantor tersebut sempat dihentikan. Pemirsa, seorang anggota TNI meninggal dunia saat tengah bertugas membersihkan puing reruntuhan bangunan rumah yang terdampak gempa di Cianjur. Korban berhasil dievakuasi 1 jam kemudian. Dengan dibantu sejumlah warga, petugas TNI akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Pradayakis Kuyuga, anggota Satuan Unit 3 12 Kala Hitam, yang tewas tertimpa bangunan saat membersihkan puing-puing rumah terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat yang ada di Kecamatan Cugenang. Kejadian berawal saat korban bersama 2 petugas lainnya tengah membersihkan puing bangunan. Dan tiba-tiba saja rumah 2 lantai yang sedang dibersihkan itu ambruk.
Korban tewas di lokasi kejadian, sementara 2 rekannya berhasil menyelamatkan diri. Pasca insiden ini, aktivitas pembersihan puing lokasi dihentikan sementara. Sekitar jam 15.30, almarhum berhasil kita evakuasi, namun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Almarhum atau jenazah kita berangkatkan ke Jakarta ya, ke Bandara Soekarno-Hatta. Untuk berikutnya akan kita terbangkan menuju Papua. Di informasi lain, pemirsa, viral di media sosial, ada seorang sopir mobil siaga desa yang sedang membawa jenazah tidak diperbolehkan mengisi BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jalan Raya Dramaga Bogor. Nah, ini meski sang sopir memperlihatkan sedang membawa jenazah seorang warga, pihak pengelola tetap tidak memenuhi permintaan sang pengemudi. Mobil ambulan bawa jenazah siaga desa, ambulan desa, tidak boleh ngisi BBM di pom bensin ini ya. Dalam video amatir terlihat sebuah mobil siaga milik Desa Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang protes karena ditolak mengisi bahan bakar subsidi. Meski sempat menunjukkan kendaraan sedang membawa jenazah, namun keinginannya untuk mengisi BBM subsidi tetap ditolak pihak pengelola SPBU. Usai kejadian, pengawas SPBU menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Pasalnya, pihaknya belum mendapat kepastian terkait mobil siaga, apakah berstatus ambulans atau bukan. Yang mobil siaga desa atau siaga yang lainnya itu kami belum tahu itu maksudnya ke jenis apakah ambulan, apakah apa itu. Hanya di sini prosedurnya hanya ada 3 yang tercatat. Jadi ambulan, damkar, sampah. Mungkin itu saja yang baru kami tahu. Siaga desa, ambulan desa. Rencananya, sopir mobil siaga Desa Dramaga hendak membawa jenazah ke kampung halaman almarhum dengan menggunakan mobil siaga karena yang bersangkutan tidak memiliki keluarga. Untuk itu, pihak desa menggunakan mobil siaga sebagai sarana transportasi, bukan menggunakan ambulans. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Setelah ditangkap dan diperiksa kesehatannya, Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya jadi tahanan KPK. Meski begitu, untuk memastikan kondisi kesehatannya, KPK mengantarkan Lukas NMB ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Lukas NMB resmi jadi tahanan KPK sejak 11 Januari 2023. Untuk kepentingan penyidikan, Gubernur Papua ini ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK Pom-Dam Jaya Guntur. Meski begitu, Lukas NMB masih dirawat sementara di RSPAD Gatot Subroto karena kondisi kesehatannya belum stabil. Mempertimbangkan keadaan kondisi tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di rumah sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Sementara itu, Menko Polhukam meminta penahanan Lukas NMB ini tidak dipertentangkan, apalagi warga sampai melakukan kerusuhan. Jangan melakukan langkah-langkah destruktif, karena ini murni penegakan hukum dan tidak akan berhenti di Lukas. Pergerakan uang, benda, sekarang dalam pengawasan kami dan sebagian di-freeze. Kami freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum dulu. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB dibawa ke Jakarta dan langsung diperiksa kesehatannya setelah ditangkap oleh petugas gabungan dari KPK serta kepolisian di Jayapura, Papua Selasa siang. Lukas NMB ditangkap saat sedang makan siang di sebuah restoran di Kota Raja, Jayapura.
Sejak 5 September, orang nomor 1 di Papua itu ditetapkan jadi tersangka atas dugaan suap dan menerima gratifikasi hadiah pembangunan proyek infrastruktur Papua hingga 1 miliar rupiah. Namun, upaya penahanan tak mudah karena Lukas selalu berkelit saat dipanggil KPK dengan dalih masalah kesehatan. Namun faktanya, ia sempat mendatangi dan meresmikan sejumlah acara. Tim Liputan melaporkan. Usai olah TKP di salah satu hotel di kota Kediri, Polda Jawa Timur memeriksa seorang dokter yang pertama kali menangani Vena Melinda. Selain itu, petugas juga sedianya memeriksa kembali Vena untuk melengkapi berkas pemeriksaan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa Vena Melinda terus bergulir. Polda Jawa Timur terus melengkapi berkas pemeriksaan diantaranya dengan meminta keterangan seorang dokter yang pertama kali menangani Vena Melinda. Sebelumnya dalam penyelidikannya, polisi olah TKP di salah satu hotel di kota Kediri dan memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan rekaman kamera CCTV. Penyidik juga akan kembali memeriksa Vena Melinda untuk kelengkapan berkas perkara dugaan KDRT Ferry Irawan. Rencananya sudah dikomunikasikan dengan korban bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban dan didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk, yaitu Pak Lukman Haris rencananya. Status Ferry Irawan sendiri hingga kini masih sebagai saksi. Status saksi bisa saja berubah menjadi tersangka jika alat buktinya cukup dan memenuhi unsur pasal-pasal KDRT. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usia pariwara. Di antaranya tertangkap tangan saat hendak mencuri sebuah mobil, seorang pemuda babak belur dihajar warga. Fokus Pagi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Fokus Pagi. Unit Ranmor Polresta Bandar Lampung Rabu dini hari menggerebek rumah pencuri mobil yang merupakan bapak dan anak. Nah, pencurian itu berawal saat keduanya menemukan kunci kontak mobil pengunjung di meja makan sebuah toko serbada. Unit Ranmor Polresta Bandar Lampung, Rabu dini hari menggerebek rumah pencuri mobil di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Dari rumah itu polisi menangkap 3 orang dalam satu keluarga, yakni bapak dan 2 anak laki-lakinya. Ketiganya telah mencuri mobil di sebuah toko serba ada di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung hari Minggu lalu. Untuk menghilangkan jejak, sebagian warna mobil diubah dan plat nomor polisi juga diganti dengan nomor polisi palsu. Pencurian itu berawal saat para tersangka menemukan kunci kontak mobil korban yang tertinggal di meja makan Pujasera dalam toko serba ada itu dan karcis parkir ditinggal di dalam mobil oleh pemiliknya. Kita urut dari tamu-tamu yang ada di situ siapa-siapa dan tamu terakhir terindikasi ada bapak-bapak dan 2 anaknya yang menemukan kunci, kemudian kunci itu diambil, kemudian turun ke parkiran, dia cek melalui remote itu setelah dipencet bunyi, otomatis itu mobilnya. Kini bapak dan 2 anak laki-lakinya itu harus menjalani sebagian masa hidupnya bersama-sama di penjara lantaran terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan, Lampung. Lain lagi di Jawa Timur berikut ini, terpergok hendak membawa kabur mobil milik warga. Seorang pemuda di Lamongan babak belur jadi bulan-bulanan. Sementara di Jember, ada seorang pemuda yang diikat warga usai dibekuk beramai-ramai saat mencuri sebuah sepeda motor jenis trail. Puluhan warga desa Pondok Dalam, Kecamatan Sumber Baru, Jember, mengepung pemuda bernama Vicky karena nekat mencuri sebuah motor jenis trail. Sementara rekan pelaku yang sudah diketahui identitasnya berhasil kabur saat dikepung warga. Meski tak sampai menjadi korban amukan massa, warga Kecamatan Balung, Jember ini tak berkutik karena diikat kedua tangan dan kakinya oleh warga yang menangkapnya. Polisi yang mendatangi lokasi langsung membawa pemuda itu untuk diperiksa sebab diduga sudah beberapa kali melakukan perbuatan serupa.
Dan dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor trail yang gagal dicuri sebagai barang bukti. Sementara di Lamongan, seorang pemuda berusia 23 tahun babak belur dihajar warga usai tertangkap tangan hendak membawa kabur sebuah mobil milik warga di Kecamatan Solokuro yang parkir di depan rumah. Pelaku sempat membawa mobil itu sejauh beberapa puluh meter dari tempat parkir, namun sang pemilik kendaraan terbangun hingga aksi pelaku berhasil digagalkan dan warga pun berdatangan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor diduga milik pelaku. Sementara mobil milik korban diamankan di markas Polres Lamongan untuk dijadikan barang bukti. Kita beralih ke informasi lain. Tim dokter forensik akhirnya berhasil merekonsiliasi jenazah Angela Hindriati Wahyuningsi, korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat. Tim dokter juga sudah mengidentifikasi jenazah korban berusia 54 tahun itu dengan pencocokan DNA anak serta orang tua. Jenazah wanita Angela Hindriati Wahyuningsi berusia 54 tahun yang menjadi korban mutilasi di Bekasi, Jawa Barat hingga Rabu sore masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah korban dalam penanganan Rumah Sakit Polri sejak 30 Desember lalu. Tim dokter forensik sudah berhasil merekonsiliasi jenazah korban termasuk pencocokan data antemortem dan postmortem dengan DNA anak dan orang tuanya. Bukan Angela udah ya, sudah diperiksa DNA, sudah selesai kita identifikasi. Iya. Tapi dari rumah sakit sudah selesai juga ya Pak? Sudah pemeriksaan sudah selesai. Pak, itu untuk proses identifikasinya ada pemeriksaan DNA dari pihak keluarga nggak Pak? Atau ada pemeriksaan DNA dari keluarga. Jadi keluarga korban yang mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati pun mengurus kelengkapan administrasi penyerahan jenazah ke pihak keluarga untuk pemakaman. Keluarga sedianya memakamkan jenazah korban Kamis siang di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan. Pihak keluarga juga meminta agar polisi mendalami dugaan motif tersangka selain motif asmara. Kalau kami duga adanya keinginan untuk penguasaan harta. Eki umurnya 31 tahun pada waktu itu. Istrinya umurnya 31 tahun. Terus memacari berhubungan dengan wanita. Yang adik saya itu biasa-biasa saja, bukan nggak istimewa. Wajahnya maksudnya. Pacaran dengan anak umur 51 tahun. Kalau tidak ada motif, nggak mungkin. Sebelumnya, polisi berhasil mengungkap kasus mutilasi menyusul adanya penemuan potongan tubuh di dalam box kontainer di sebuah kontrakan di kawasan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga telah menangkap Eki Listianto sebagai tersangka pembunuhan dengan cara mutilasi tersebut. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, keluarga mahasiswi yang tewas di kamar indekosnya di Malang berharap polisi segera menangkap pelaku pembunuhan. Keluarga juga ingin mengetahui motif pelaku sehingga tega menghabisi nyawa korban. Kesedihan masih dirasakan keluarga mendiang Dia Agustin, mahasiswi yang ditemukan tewas mengenaskan di kamar indekosnya di Malang, Jawa Timur. Mereka mendatangi makam almarhumah di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarganya. Bibi korban sempat diperiksa polisi di Polresta Malang terkait tewasnya Dia. Kabar terakhir yang diterima korban, polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Sangat terpukul sekali perasaannya. Memang kehilangan kok. Emang kehilangan anak gimana sih? Gitu. Anak perempuannya Bu? Iya, perempuan satu-satunya. Harapan Ibu sendiri seperti apa Bu? Harapannya ya sakit. Harapannya pengen pelakunya cepat ketemu, pengen ditangkap langsung. Sebelumnya, Dia Agustin ditemukan tewas di kamar indekosnya di Malang. Dari hasil autopsi, korban tewas akibat tusukan pisau di leher. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Sesosok mayat pria ditemukan di semak-semak pinggir kali Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Keberadaan mayat tanpa identitas itu diketahui warga dalam kondisi yang sudah membusuk dan terdapat sejumlah luka, salah satunya di bagian pelipis wajah. Mayat pria tanpa identitas ini ditemukan oleh sejumlah pengamen dan pemulung
di kawasan Semak-Semak, pinggir kali Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu siang. Petugas Polsek Kebun Jeruk yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi pada jasad korban yang sudah mulai mengeluarkan bau tak sedap itu. Dalam pemeriksaan awal ditemukan sejumlah luka, yakni di bagian pelipis dan anggota tubuh lainnya, namun belum diketahui penyebab pasti kematian korban dan asal luka-luka tersebut. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian dan identitas korban, jasad pria itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Kalau orang tersebut nggak sama sekali nggak dikenal sama masyarakat ini juga kurang paham juga. Banyak bukan kelihatan. Kita ke Sulawesi Selatan, pemirsa. Tim psikolog Polda Sulsel lakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap 2 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan bocah di Makassar. Tak hanya itu, polisi juga kini memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyidikannya. Kedua tersangka yakni AD dan MF menjalani tes psikologi di ruang khusus Mako Polrestabes Makassar. Kedua remaja yang masing-masing berusia 17 tahun dan 14 tahun itu menjalani pemeriksaan kondisi emosional dengan diberikan waktu untuk menggambarkan sesuatu di atas kertas berdasarkan pertanyaan dari tim psikolog. Tak hanya itu, 23 pertanyaan juga diajukan sebagai salah satu tahapan guna mengetahui kondisi mental kedua tersangka. Polisi juga memeriksa 4 orang saksi, termasuk rekan korban yang saat kejadian berada di lokasi dan nyaris ikut bersama tersangka. Polisi juga masih mendalami situs yang menjadi inspirasi kedua tersangka dalam melancarkan aksi kejinya. Bahkan, situs pasar gelap perdagangan organ tubuh juga masih ditelusuri polisi terkait kebenarannya. Hingga muncul dugaan otak dari aksi keji ini berada di kota Makassar. Dari psikolog G dari Polda Selatan sudah bersama dengan timnya sementara mewawancarai pelaku terkait dengan perbuatan keji yang dia lakukan. Terus kemudian setelah itu kami juga akan berkoordinasi ke dokter ahli psikiater terkait dengan kejiwaan tersangka. Sebelumnya, anak berusia 11 tahun yang hilang diculik 8 Januari lalu ditemukan dalam kondisi tewas. Korban ditemukan di kawasan Waduk Nipa-Nipa, Kabupaten Maros, setelah 2 orang penculiknya tertangkap. Kedua tersangka yang masih remaja itu sengaja menculik dan membunuh korban karena tergiur ingin cepat kaya dengan cara menjual ginjal korban di sebuah situs internet. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di informasi lain, polisi akhirnya menetapkan pelaku rekayasa penculikan ibu dan anak di Bogor, yakni istri korban dan rekannya sebagai tersangka. Dan akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara. Aksi penculikan seorang ibu dan seorang anak balita warga desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Bogor yang sempat beredar luas di media sosial ternyata sebuah rekayasa. Skenario tersebut dilakukan oleh sang ibu akibat tagihan utang yang melilitnya senilai 45 juta rupiah. Akibatnya ia dan rekannya ditetapkan tersangka oleh penyidik Satreskrim Polsek Babakan Madang. Namun kedua tersangka tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Bahwa kami dari penyidik Polsek Babakan Madang telah menetapkan tersangka untuk saudari Y dan saudari T, yaitu dengan melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ancaman terhadap pidana tersebut. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir. Dalam sidang yang berlangsung Rabu siang, Majelis Hakim mencecar pertanyaan Putri Chandrawati terkait dugaan pelecehan seksual yang ia akui terjadi di Magelang. Sidang yang berlangsung pada hari Rabu dengan agenda pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Majelis Hakim menanyakan kronologi kejadian terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua kepada Putri ketika di Magelang yang disinyalir menjadi penyebab kejadian penembakan di Duren 3.
Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gruk gitu. Terus saya membuka mata saya, Joshua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Tak hanya itu, hakim juga menggali alasan terkait kejanggalan kasus di Magelang, di mana Putri Chandrawati tidak menjalani visum usai diduga mengalami kejadian pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua, bahkan seusai kejadian penembakan di Duren 3. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Dalam sidang tersebut, terungkap Putri juga sempat meminta Brigadir Yosua untuk mengundurkan diri sebagai ajudan Verdi Sambo ketika di Magelang usai dugaan pelecehan seksual terjadi. Fred Jaya dan Satria melaporkan dari Jakarta. Dalam masa kita jeda lagi sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya ada protes kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kapal ikan. Ribuan nelayan blokir jalur Pantura Rembang, Jawa Tengah. Anda kembali di Fokus Pagi, pemirsa. Kelompok kriminal bersenjata Papua terus berulah, diantaranya dengan membakar kantor Disduk Capil di Pegunungan Bintang. Selain membakar sejumlah sarana pemerintah, KKP juga menggelar teror penembakan ke permukiman warga. Kelompok kriminal bersenjata KKB terus berulah dengan teror pembakaran sejumlah sarana milik pemerintah dan masyarakat hingga teror penembakan. Mereka menyasar ke sejumlah kabupaten di Papua seperti gedung sekolah, kantor Disduk Capil di Pegunungan Bintang. Selain membakar kantor Dukcapil, KKB juga menembaki permukiman warga sehingga warga ketakutan dan memilih mengamankan diri ke Mapolres Pegunungan Bintang. Pembakaran ini merupakan kali kedua dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, KKB juga membakar SMK Negeri 1 Oksibil Senin pagi. Pada pukul 1.15 waktu Indonesia Timur, di Kabideng lokasi 3 distrik Oksibil, Pegubin, terjadi pembakaran kantor dinas kependudukan dan catatan sipil yang dilakukan oleh KKB Kodap 35 Bintang Timur. Ya, setelah kebakaran terdengar suara tembakan beberapa kali. Terkait situasi tersebut, Polda Papua langsung membentuk tim untuk penanganan dan penindakan hukum yang tegas dan terukur. Ada 9 titik di wilayah Papua yang rawan dan menjadi atensi aparat penegak hukum. Memang di penghujung Desember 2022 dan di awal Januari ini kita masih ada juga gangguan dari kelompok kriminal bersenjata. Khususnya di Yaukimo ini sekali terjadi dan ini berulang kali terjadi di Pegunungan Bintang. Tentunya dari pihak kepolisian daerah Papua kita telah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah penegakan hukum dengan tegas dan terukur. Untuk pengamanan sejumlah wilayah rawan teror KKB, Polda Papua juga memperkuat personil, mulai dari personil Satgas Damai Kartens dan Satbrimob Polda Papua. Selain itu, pihaknya juga segera mengejar para pelaku dari KKB tersebut. Igo Batmomolin dan Rianto Naing melaporkan dari Timka dan Pegunungan Bintang, Papua. Kita menuju ke Jawa Tengah, ada ribuan nelayan yang memblokade jalur Pantura Rembang pada Rabu siang. Mereka memprotes kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas kapal ikan. Masa dari kalangan nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah memadati jalur Pantura Rembang
tepatnya di depan kantor DPRD Rembang. Sebuah truk yang melintas sempat dihentikan. Tak hanya itu, jalur utama di Pulau Jawa ini pun diblokir. Akibatnya, lalu lintas di lokasi macet parah. Aksi ini sebagai bentuk protes nelayan kepada pemerintah atas penerapan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP kepada nelayan antara 5% hingga 10% sesuai dengan ukuran kapal. Tuntutannya seperti ini antara lain pajak yang 10% itu sangat-sangat memberatkan. Dengan adanya 10% tidak bisa membiayai anak sekolah, apalagi kuliah. Sehingga hitung pakar-pakar memilih memprediksi bahwa itu turunnya harus 10%. Tidak melanggar aturan yang ada, tidak berubah. Hanya ibaratnya kenyang. Para nelayan akhirnya bersedia membuka blokir. Namun, mereka tetap melanjutkan orasi di tengah jalan Pantura. Masa kemudian membubarkan diri setelah DPRD Rembang berjanji akan menyampaikan tuntutannya ke pemerintah pusat. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Pengendara sepeda motor di Serang, Banten mengalami luka parah usai terlibat kecelakaan dengan mobil pickup. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, ada seorang ibu yang meninggal dunia serta anaknya terluka parah setelah sepeda motor mereka ditabrak truk. Seperti inilah proses evakuasi sebuah truk yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di jalur selatan Pasuruan, Malang, tepatnya di Desa Kurung, Pasuruan. Akibat peristiwa ini, seorang pengendara sepeda motor tewas dan seorang lainnya terluka parah. Kejadian berawal saat sepeda motor yang dikendarai seorang ibu dan anaknya tiba-tiba ditabrak truk oleng yang datang dari arah berlawanan. Laju truk baru terhenti setelah terperosok dan menabrak tiang serta pepohonan di tepi jalan. Sang ibu tewas di lokasi kejadian, sementara anaknya menderita luka parah. Korbannya mencelat di situ. Dari gini lompat. Pengemudi truk langsung diamankan anggota Satlantas Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan. Semula truk yang berjalan dari arah barat ke timur, sesampainya di TKP diduga kurang konsentrasi atau mengantuk, sehingga masuk jalur berlawanan, menabrak sepeda motor yang berjalan dari timur ke barat. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan selanjutnya dibawa ke kantor Satlantas Polres Pasuruan untuk dijadikan barang bukti. Sementara di Serang, Banten, seorang pengemudi sepeda motor langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Banten lantaran mengalami luka parah usai terlibat kecelakaan dengan mobil pickup. Peristiwa berawal saat sepeda motor yang melaju dari arah Pakupan menuju Palima berusaha mendahului kendaraan saat melintas ke lokasi kejadian. Tiba-tiba datang mobil pickup dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Satlantas Polresta Serang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, puluhan lato-lato disita guru saat digelar razia di sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat digeledah dari setiap tas siswa, petugas menemukan puluhan permainan tradisional yang seharusnya tidak dibawa saat bersekolah. Satu persatu tas siswa diperiksa dalam razia yang digelar para guru di sebuah SMP negeri di Bogor, Jawa Barat. Lagi-lagi, razia membawa hasil saat puluhan permainan lato-lato itu ditemukan di tas bawaan dan kantong celana siswa. Nah, meski sempat diberi peringatan agar tidak membawa lato-lato ke sekolah, nyatanya tidak sedikit siswa maupun siswi yang masih membawa permainan tersebut ke kelas. Razia digelar karena selain mengganggu proses belajar mengajar, permainan lato-lato bisa membahayakan penggunanya. Efeknya sangat lumayan, bisa kena tangan, bisa bahkan kena kepala atau kena mata, sekalipun dengar-dengar sih ada sudah yang kena, tapi bukan dari kita. Untuk sekarang pada siswa untuk tidak membawa lato-lato, kalaupun membawa kita sita, kita bina, tapi lato-lato itu insya Allah akan dikembalikan karena milik mereka, dikembalikan ketika semesteran, pembagian rapat semester. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Warga di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur digegerkan oleh penemuan bayi baru lahir yang lengkap dengan tali pusarnya di teras samping rumah
seorang bidan. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan terbungkus dalam tas. Bayi mungil berjenis kelamin pria pertama kali ditemukan Selasa sore oleh seorang bidan di teras samping rumahnya di Desa Padike, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Bayi tersebut terbalut kain dengan ari-ari kotor penuh pasir. Sang bidan langsung melakukan pemeriksaan medis terhadap bayi dan membersihkan tubuh dari darah dan pasir yang menempel. Penemuan bayi tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Nah, kami bekerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk dengan aparat desa yang di sekitar. Saat ini kondisi bayi mungil yang tega dibuang orang tuanya dalam kondisi sehat. Ia masih dalam perawatan medis di Puskesmas setempat. Fatrozi melaporkan dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Pemirsa, cuaca buruk yang menyebabkan para petani gagal panen memicu harga beras di beberapa pasar tradisional terus merangkak naik. Di pasar Gandoang, Kabupaten Bogor misalnya, kenaikan harga mencapai 30% per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok terjadi di pasar tradisional Gandoang, Jalan Jayasari, Desa Gandoang, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Harga beras misalnya naik hingga 30% di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Diduga faktor cuaca buruk hingga petani gagal panen menjadi pemicu kenaikan harga beras tersebut. Pada jelek-jelek, barangnya juga langka. Jadi kebanyakan beras yang bagus, cuman harganya mahal. Jadi kalau soal beras mah ada terus sih, cuman harganya doang ini yang makin naik ya? Ya, yang bagus lah gitu. Jadi sementara hampir 3 pekan terakhir harga beras di pasar tradisional Kota Surabaya juga merangkak naik. Rata-rata dari berbagai jenis beras baik yang medium ataupun premium mengalami kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Penyebab kenaikan karena pasokan berkurang akibat petani gagal panen menyusul cuaca buruk yang terus melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Diperkirakan bulan Maret pasokan kembali normal karena sudah mulai musim panen di tingkat petani. Asep Solihin dan Arif Purwanto melaporkan dari Bogor, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Baik, besok kita jeda lagi sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir. Di antaranya ada penampilan artis papan atas yang menyemarakan konser raya luar biasa Indosiar di studio MTEK City, Jakarta Barat. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih kembali di Fokus Pagi bersama saya, Jamie Darusman. Pemirsa, dari laga tunda pekan ke-11 BRI Liga 1, Persib Bandung berhasil mengatasi rivalnya Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada Rabu sore. Penyerang Maung Bandung, Ciro Alves, menjadi pahlawan timnya berkat gol tunggal yang ia cetak di babak kedua. Laga tunda pekan ke-11 BRI Liga 1 menyajikan keseruan derby Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Didukung ribuan bobotoh, Maung Bandung langsung tancap gas sejak awal laga. Penyerang Persija, Mikael Kremencik, membalas mengancam dengan sebuah sundulan pada menit ke-34. Namun, bola masih melenceng tipis di atas gawang Persib. Tak lama berselang, wasit menunjuk titik putih setelah bek Persija, Rio Fahmi, menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti. Namun sial bagi tuan rumah, Beckham Putra yang menjadi algojo gagal menuntaskan tugasnya. Skor imbang tanpa gol menyudahi interval pertama. Di menit ke-57, pelatih Persib, Luis Mia, menarik Ezra Walian dan memasukkan David Da Silva untuk menambah daya gedor. David Da Silva melepaskan umpan tarik yang dimaksimalkan menjadi gol Ciro Alves pada menit 63.
Macan Kemayoran berupaya menyamakan kedudukan. Namun hingga laga bubar, tidak ada gol tambahan. Persib menang 1-0 dan naik 2 strip ke posisi 4 dengan koleksi 33 angka. Adapun Persija turun ke peringkat 5 dengan raihan 32 poin. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Memperingati hari jadinya ke-28, Indosiar menggelar aksi sosial yakni traktir makan di warung makan. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, seorang pedagang yang berjualan di Jalan Poros Pakato diborong jualannya agar bisa dinikmati gratis oleh warga. Warung Palu Basa di Jalan Poros Pakato, Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini terpilih menjadi lokasi makan gratis di traktir Indosiar. Tidak heran warung langsung diserbu warga setempat atau pengguna jalan yang kebetulan melintas, serta melihat poster makan coto gratis. Selain makan gratis, program di traktir Indosiar juga memberikan bantuan modal usaha sebesar 2,8 juta rupiah bagi pedagang yang terpilih. Alhamdulillah, program ini saya rasa ini sangat luar biasa. Bisa mentraktir masyarakat di desa Pakato khususnya. Terima kasih untuk Indosiar. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, usaha sarapan pagi milik Agus Setiawati yang terletak di Jalan Bukum, Kecamatan Bandar Baru, juga terpilih sebagai lokasi kegiatan di traktir Indosiar. Masyarakat sekitar dan warga yang melintas nampak antusias mengantri untuk mendapat sebungkus sarapan pagi. Saya merasa sebenarnya tadi awalnya sih kaget juga Pak gitu, cuman ya saya merasa bersyukur begitu banyak di sini pedagang kecil seperti kami ini, cuman saya lah yang terpilih gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Indosiar karena sudah memberi kejutan. Saya nggak ngerti harus membalas seperti apa. Seperti pedagang lainnya, selain diborong dagangannya, usaha sarapan pagi juga mendapat bantuan modal senilai Rp2.800.000 untuk membantu mengembangkan usaha. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sementara itu, konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa berlangsung meriah di studio MTech City Jakarta dengan menampilkan sejumlah artis papan atas tadi malam. Nah, Rhoma Irama yang membawakan lagu boyband Korea semakin menyemarakan konser raya luar biasa tersebut. Dibuka dengan tarian yang mengangkat unsur budaya Indonesia, konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa berlangsung meriah. Penampilan Agnes Mo di panggung yang megah menambah acara semakin luar biasa. Selain itu, Raja Dangdut Rhoma Irama juga menampilkan kolaborasinya dengan The Divo. Bahkan pertama kalinya Rhoma Irama membawakan lagu boyband Korea yaitu Butter dari BTS. Puncaknya dua tokoh politik yakni Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil di-roasting oleh Kiki Saputri. Kedua tokoh ini menyatakan acara ulang tahun Indosiar berlangsung meriah dan luar biasa. Mereka juga berharap Indosiar terus berkarya dengan konten yang menghibur serta inspiratif. Benar-benar seru, walaupun di roasting tapi benar-benar refreshing. Dan ini kalau saya ngelihat roasting itu adalah bagian daripada healing yang tentunya benerin feeling kita. Kan kita kadang-kadang wah jadi pejabat itu selalu dipuja-puji, tapi ini justru malah di roasting. Tapi ini ibaratnya seperti pariwisata Indonesia, yaitu benerin feeling tapi nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening. 28 kan udah lewat tahun perak ya, tahun perak kan 25 tahun. Artinya udah luar biasa, citranya juga luar biasa, sangat dekat dengan rakyat, kreativitasnya, programnya sangat disukai rakyat. Saya doakan kalau Korea bisa menguasai dunia dengan K-pop, siapa tahu Indonesia bisa menguasai dunia dengan dangdut. Di umur yang ke-28 tahun, Indosiar sukses merayakan konser perayaan selama 2 hari dengan ratusan artis dan pengisi acara yang disajikan dalam panggung mega yang melibatkan kecanggihan teknologi.
Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Di informasi lain, pemirsa, ribuan jadwal penerbangan dari Bandara LaGuardia, New York, Amerika Serikat untuk sementara ditunda penerbangannya pada Rabu pagi selama sekitar 90 menit. Nah, informasi tersebut akan kami rangkai dengan kilas informasi lain dalam Kilas Manca yang sekaligus menutup jumpa kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan masih Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Saya Jimmy Darusman, kita simak tindak liputannya. Televisi Rusia pada hari Rabu memberitakan kondisi sejumlah wilayah yang sedang dilanda cuaca dingin ekstrim serta musim salju. Di Magadan, temperatur di wilayah ini turun drastis di bawah minus 60 derajat Celcius. Padahal rata-rata suhu di bulan Januari harusnya berkisar minus 20 derajat Celcius. Terlihat warga sekitar harus menggunakan busana musim dingin untuk melawan udara dingin, serta salju yang menyelimuti jalan dan taman. Di kota Novosibirsk, Siberia, sekolah terpaksa diliburkan menyusul gagalnya otoritas setempat membersihkan salju tebal. Ribuan penerbangan domestik dari Bandara LaGuardia, New York, Rabu pagi tertunda setelah Badan Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat memerintahkan maskapai menghentikan seluruh keberangkatan pesawat. Penundaan berlangsung sekitar 90 menit setelah pemadaman mempengaruhi sistem komputer sehingga informasi penerbangan dan keselamatan perlu divalidasi. Masalah ini menurut FF terkait sistem pemberitahuan misi udara. K-pop band Monsta X akhirnya merilis mini album ke-12 mereka bertitel Reason. Mini album menyajikan 6 lagu termasuk single Beautiful Liar yang banyak dinantikan para penggemarnya. Reason merupakan refleksi perjalanan 8 tahun karir Monsta X di industri musik. Selamat ulang tahun Indosiar yang ke-28. Semoga program-programnya semakin luar biasa, semakin dicintai dan menjadi TV nomor 1 di hati pemirsa. Indosiar luar biasa.